Bapak PJ Wali Kota Medan tiba di tempat, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PJS Wali Kota Medan Bapak Insinyur Arif Ekstrim Nugroho MD, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Medan Bapak Insinyur Ridha Al-Rahman MM, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Bapak Beni Iskandar SDMD, para pimpinan UPD di lingkungan pemerintah Kota Medan yang berhadir, para penerima penghargaan dan pemenang lomba yang hadir, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Hari Tata Ruang Nasional Kota Medan tahun 2020. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar acara dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita doa bersama yang dipimpin Bapak Haji Ahmad Riyadi Harahap. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para bapak-bapak, kami tidak bisa menyebut satu persatu. Untuk mengambil berkah pada acara kita hari ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Tawadu, berdoa kiranya acara kita ini diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka memperingati Hari Jadi Tata Ruang, dan kami bermohon kepada-Mu ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha memberi ketenteraman dalam hati kami di tengah situasi mencekam ini karena adanya wabah virus corona. Kami bersumpah memohon ampun atas dosa-dosa dan kekhilafan kami. Kami lemah tak berdaya, sedang Engkau Maha Kuasa. Kami tidak mampu berbuat apapun di muka bumi ini tanpa campur tangan-Mu ya Allah. Maka lindungilah dan ampunilah dosa-dosa kami dan dosa istri suami kami, dosa anak kami,
dosa orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa ulama-ulama kami, ya Allah. Engkaulah sesungguhnya pelindung terbaik dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik kehidupan dan jagat raya ini. Kami mohon ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Bapak Beni Iskandar STMT. Disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak PJS Wali Kota Medan, Pak Insinyur Yasir Nugroho, MT. Yang saya hormati Pak Sekda Wali Kota Medan, Pak Insinyur W.A. Rahman MM. Yang saya hormati Kepala UPD, Kepala UPD, dan Kepala Satuan Populasi Parlemen Rakyat Kota Medan. Saya Pak Sofian, kemudian para undangan yang telah hadir pada hari ini, yaitu para pemenang penghargaan untuk bangunan terbaik peduli dengan tata ruang. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya, serta pemenang lomba story dan foto ikonik Kota Medan yang telah berhadir juga pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita di tengah pandemi COVID ini masih bisa melaksanakan atau merayakan Hari Tata Ruang yang jatuh pada tanggal 8 November tahun 2020, yang pada hari ini kita rayakan yaitu secara sederhana dengan melakukan penghargaan dan pemberian hadiah kepada pemenang lomba. Dapat kami laporkan kepada Pak PJS dan Pak Sekda bahwa secara sederhana kita merayakan, yaitu pertama pada hari Kamis yang lalu dengan acara webinar nasional tata ruang dengan judul implikasi Omnibus Law terhadap tata ruang di Kota Medan. Kemudian pada hari ini dilakukan penyerahan hadiah, di mana kita sudah melakukan lomba foto, story, dan foto ikonik di beberapa titik yang menjadi destinasi Kota Medan, yaitu sudah hadir 8 pemenang, di mana juara 1, 2, 3 dan juara favorit, yang diikuti oleh 112 peserta untuk lomba foto. Kemudian sebagai langkah awal peduli terhadap tata ruang dan meningkatkan kesadaran kalau pada foto ini untuk memancing anak muda dan para pemuda untuk peduli tata ruang, maka yang kedua adalah penghargaan bangunan peduli tata ruang yang dalam hal ini 3 kategori Pak Wali. Mohon nanti Pak Wali dan Pak Sekda serta jajaran yang lain untuk dapat memberikan penghargaan apresiasi pemerintah Kota Medan terhadap pemilik bangunan yang telah merawat dan mematuhi tata ruang dengan 3 kategori. Yang pertama, bangunan cagar budaya sebanyak 5 bangunan. Kemudian bangunan yang menerapkan roof garden atau taman atap di dalam bangunannya yang mendukung fungsi resapan air. Kemudian kategori ketiga adalah, nah ini yang paling sulit mungkin nanti kriterianya adalah bangunan yang taat terhadap IMB. Ini hasil pantauan kita di lapangan Pak, ada 5 juga, baik dari perusahaan maupun dari perorangan. Dan mohon izin tadi saya laporkan juga bahwa di dalam ini pemenang taat IMB ini ada 2 bangunan milik PNS kita Pak, yaitu ini menandakan untuk sekaligus mengapresiasi bahwa
unsur pemerintah Kota Medan juga wajib dan mengurus IMB-nya Pak, bukan hanya karena dia orang Pemko tidak mengurus IEJ, dan bangunan di lapangannya sesuai dengan izin. Nah ini yang kami sampaikan. Nah sebagai akhir dari acara ini, dengan keprihatinan kita permasalahan banjir dan juga permasalahan krisis air bersih, maka kami mencanangkan gerakan tahan air resapan atau getaran yang sudah kami mulai dengan kantor kami sendiri dan beberapa kantor yang sedang kami rehab untuk membangun sumur resapan sebagai kelanjutan lubang biopori yang pernah dirintis oleh mungkin Pak saat Pak PJS menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang lalu. Itu saja yang kami sampaikan. Semoga acara ini bisa membuka wawasan dan kepedulian kita tata ruang dan membuat Kota Medan menjadi kota yang lebih layak huni dan lebih nyaman bagi seluruh warga dan penduduknya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kadis yang telah menyampaikan laporan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sama-sama kita saksikan pemutaran video sebagai tanda pencanangan gerakan tahan air resapan. Banjir cukup menjadi masalah di Kota Medan ini. Kurangnya resapan air ke dalam tanah menyebabkan seluruh air hujan yang turun dan buangan air dari tiap rumah langsung menuju ke sungai, sehingga sungai pun meluap. Kurangnya resapan air ke dalam tanah juga menyebabkan sulitnya mendapatkan air bersih karena air tanah terus menipis dan kemampuan PDAM yang terbatas. Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan tahan air resapan. Apa itu gerakan tahan air resapan? Gerakan tahan air resapan adalah suatu upaya menampung air hujan untuk melestarikan air bersih agar kita bisa selalu mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari dan sampai di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti 1. Membuat sumur resapan. Prinsip cara kerja sumur resapan. Saat musim hujan tiba, pembuangan air hujan melalui tanah air dialirkan ke tangki penampungan. Air tersebut akan memiliki waktu tinggal lebih lama di permukaan tanah karena air akan tertampung pada sumur resapan secara berkala. Kemudian air akan meresap ke dalam tanah sedikit demi sedikit, menembus ke dalam permukaan tanah dan membuat imbuhan air tanah. Menambah jumlah air tanah dalam lapisan akuifer. Adanya sumber resapan membuat air tanah lebih banyak ketimbang mengalir ke permukaan tanah. Dengan begitu, konsentrasi air tanah akan meningkat. 2. Water recycle. Air hujan yang turun masuk ke penangkap air, lalu disaring dengan filter. Setelah itu masuk ke tangki penampung dan dipompa ke toren air dan disalurkan sesuai kebutuhan, seperti menyiram tanaman, menyiram WC, mencuci kendaraan, dan lain-lain. 3. Lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori adalah lubang yang dibuat manusia untuk membentuk biopori di dalam tanah. Sampah organik yang ada di lubang resapan biopori akan memancing binatang seperti semut,
cacing atau fauna lainnya untuk masuk dan membuat terowongan-terowongan biopori di dalam tanah. Sehingga ketika hujan, air pun cepat meresap di dalam lubang resapan biopori. Fauna yang ada di dalam tanah tersebut akan mengubah sampah organik yang ada di dalam lubang menjadi kompos. Manfaat lubang resapan biopori: 1. Mencegah banjir. 2. Menyuburkan tanah. 3. Bisa memanen pupuk kompos. 4. Menjaga kelestarian alam. 5. Menambah air tanah. Dengan begitu, kita akan ikut membantu melestarikan air tanah agar air bersih sedia sampai ke anak cucu kita. Saya, Dede Iskandar, Kepala Dinas Percintaan Kota Medan, mengajak warga Kota Medan, yuk kita lakukan gerakan tahan air resapan di Kota Medan di rumah kita masing-masing untuk melestarikan air tanah Kota Medan dan mengantisipasi banjir di Kota Medan. Terima kasih. Saya, Arif Sudarto Trinugroho, pejabat sementara Wali Kota Medan, mengajak seluruh warga, ayo kita cegah banjir di Kota Medan dengan menerapkan gerakan tahan air resapan di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serta sama-sama kita saksikan pemutaran video sebagai tanda pencanangan gerakan tahan air resapan. Untuk selanjutnya kita masuki acara persiapan penyerahan hadiah untuk segmen pertama, nantinya akan diserahkan oleh Bapak Sekda Kota Medan. Kepada para pemenang lomba story dan foto ikonik Kota Medan, disilakan mengambil tempat. Selanjutnya dimohon berkenan Bapak Sekda Kota Medan untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang didampingi Kadis PK PPR Kota Medan. Untuk kategori pelajar, pemenang pertama diraih akun Instagram atas nama Iva Ter. Pemenang kedua diraih atas akun Instagram Rian Snombing. Pemenang ketiga atas akun Instagram Lini R. Simon, dan pemenang favorit atas nama akun Instagram Agung Gram. Sementara untuk kategori umum, pemenang pertama diraih atas nama akun IG Fadil Manurung. Pemenang kedua diraih atas nama akun Instagram Rizky Damayanti. Pemenang ketiga atas nama akun Instagram Risa Joanda, dan pemenang favorit atas akun Instagram Kardahi. Selanjutnya kepada seluruh pemenang, foto bersama dengan Bapak PJ Kota Medan serta Bapak Sekda Kota Medan.
Baik, kepada para pemenang disarankan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, penyerahan penghargaan oleh Bapak PJS Wali Kota Medan kepada para penerima disilakan mengambil tempat. Kepada para penerima disilakan mengambil tempat. Penerima penghargaan kategori bangunan cagar budaya yang masih terawat yang pertama kali diberikan kepada kantor pusat PTPN Jalan Suprapto, yang kedua PT PP London Sumatera Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani, yang ketiga diberikan kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS Jalan Brigjen Karangsong. Penghargaan keempat diserahkan kepada Rumah X Hope Kantor Fade Deli Mat Shopping Jalan Tembakau Deli serta Rumah Chong Afi Jalan Ahmad Yani. Kategori bangunan yang memiliki roof garden diserahkan kepada Medan Mall Jalan D. Haryono, kedua Plaza Millennium Jalan Kapten Muslim, ketiga Mari Pro Foto Studio Jalan Setiabudi, keempat Rumah Sakit Universitas USU Jalan Dr. Mansur, serta yang kelima diberikan kepada bangunan roof garden pos Jalan Kenangasari. Penghargaan selanjutnya kategori taat IMB diserahkan kepada pertama dari Skondo Jalan Jalali Kota, kedua Pizza Hut Jalan Ring Road, ketiga McDonald Jalan Singamangaraja, keempat Rumah Tempat Tinggal Jalan Baja 4 Timur, yang kelima Rumah Tempat Tinggal Jalan Mimai. Selanjutnya dimohon berkenan Bapak PJS Wali Kota Medan untuk menyerahkan piagam penghargaan didampingi Bapak Sekda Kota Medan dan Kepala Dinas PKPPR Kota Medan. Biar bersama kita.
Foto video. Video. Wih. Selanjutnya diperkenan Bapak PJ Soekarno untuk bersama dengan para penerima penghargaan. Baik, pada Bapak Ibu para penerima penghargaan, silakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari sama-sama kita adakan baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sama-sama kita dengarkan pimpinan dan arahan PJS Wali Kota Medan dalam acara peringatan Hari Tata Ruang Nasional tahun 2020 pada Bapak Insinyur Arif S. Trinugroho MT. Disilakan dengan hormat. Baik, yang hadir saya sapa terlebih dahulu yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Medan Pak Insinyur Wirya Rahman, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang Kota Medan Pak Deddy Iskandar, para pimpinan OPD yang hadir, ada beberapa pimpinan OPD, kemudian para pemenang lomba story dari foto ikonik Kota Medan, dan juga tentunya serta para penerima penghargaan bangunan peduli tata ruang. Ya, mohon maaf tadi saya baru lihat ada dokter saya, Dr. Wali, kemudian ada orang tua saya, Pak Sena Gindi dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu nih ya, mereka pemenang bukan saya yang tentukan nih. Saya itu baru ketemu di sini. Dan saya senang ada yang anak kita juga menang dari lomba foto ya. Kemudian para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentunya sekali lagi dan tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya ya di tengah masih wabah pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan. Ya, masih diberikan kesehatan, kita masih bisa menghadiri acara peringatan Hari Tata Ruang tahun 2020 ini dalam keadaan tentunya sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Hari Tata Ruang yang diperingati setiap tanggal 8 November. Berarti sudah lewat ya? Tapi kemarin ya. Merupakan momentum bagi kita sebagai perencana untuk semakin peduli tata ruang sehingga tercipta pembangunan yang semakin berkelanjutan. Kegiatan pemberian penghargaan ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Hari Tata Ruang Nasional yang diperingati tadi setiap tanggal 8 November setiap tahunnya, dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain pada tahun ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepala Dinas, yaitu ada lomba story dan foto ikonik. Kemudian ada webinar tata ruang, implikasi Omnibus Law. Nah, ini yang lagi hangat nih. Implikasi sebetulnya bukan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law itu kan jenisnya. Terhadap tata ruang Kota Medan sudah dilaksanakan pada tanggal 5 November kemarin, hari Jumat pagi. Hari Kamis atau Jumat saya lupa. Kemudian pencanangan getaran Kota Medan. Jadi kalau kita sekarang dengar istilah getaran, ya, tolong ini juga disampaikan kepada yang lain, nggak usah asing lagi. Getaran adalah gerakan tahan air resapan. Ya, getaran tahan, bukan tanah ya. Gerakan tahan air resapan Kota Medan. Penghargaan dari pemerintah kota ini
pemerintah Kota Medan ini memiliki beberapa kriteria, antara lain tadi bangunan cagar budaya yang terawat dengan baik. Terima kasih kepada para pihak yang telah memelihara bangunannya yang bersifat cagar budaya tadi, dan teruslah ini dirawat dengan baik karena ini memiliki nilai tersendiri ya. Tidak semua bangunan punya nilai seperti ini dan bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Silahkan fungsinya macam-macam, mau dijadikan tempat tinggal, kantor, kegiatan bisnis, jasa dan lain sebagainya, itu silahkan. Tapi tetap sesuai dengan rencana tata ruang juga ya peruntukannya tentunya. Kemudian bangunan yang memiliki roof garden ya, atau taman ruang terbuka hijau di bagian atasnya. Ini untuk mensiasati bagaimana lahan di perkotaan ini semakin sedikit, sementara kita tetap memang masih dan tetap sampai kapanpun akan membutuhkan yang namanya ruang terbuka hijau. Kemudian bangunan yang taat akan izin mendirikan bangunan yang sudah diterbitkan, ini juga kita berikan penghargaan. Berarti agak susah juga nih bangunan yang sudah punya IMB untuk bisa tetap ya sesuai dengan IMB-nya, ini agak susah juga. Karena sebetulnya kalau sebagian besar sudah sesuai dengan IMB, penghargaan ini tentunya tidak perlu kita berikan lagi. Ya. Jadi tolong ini benar-benar diikuti yang diterbitkan karena bukan apa-apa. Ini dampaknya sangat luas. Ya. Baik, tolong yang bertugas tetap bertugas sampai dengan selesai. Nah ini yang kita kritisi bersama sama-sama. Ya. Jadi kalau di negara maju kita lihat kalau kita ke toko, ke mall, ke pertokoan atau lain sebagainya, pegawai toko itu betul-betul tetap bekerja sesuai dengan fungsinya. Kalau di sini mohon maaf ya, sering kita lihat mereka ngobrol dan sebagainya. Jadi tanggung jawab terhadap pekerjaan itu memang harus lebih ditingkatkan. Baik, saya lanjutkan. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat akan bangunan yang tertib tata ruang sehingga membuat Kota Medan tentunya akan lebih layak huni lagi. Ya, karena dari survei yang dilakukan Ikatan Ahli Perencanaan untuk Livable City, yaitu kota yang layak huni, ini Kota Medan termasuk rankingnya yang rendah ya. Saya juga termasuk yang bertanggung jawab karena saya juga pernah dulu jadi kepala dinas kota, pernah kepala dinas lingkungan hidup. Bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan sekalian, untuk itu saya ucapkan selamat kepada para pemenang ya. Tadi lomba foto, story dan juga selamat kepada penerima penghargaan yang sudah mendirikan dan merawat masing-masing bangunan yang dimiliki sesuai aturan tata ruang yang ditetapkan sehingga tercipta pembangunan yang serasi, selaras dan seimbang. Pada kesempatan ini juga pemerintah Kota Medan mencanangkan tadi yang sudah saya sebutkan getaran Kota Medan, gerakan tahan air resapan Kota Medan sebagai upaya kampanye untuk gerakan menahan air resapan sebagai upaya kita bersama meminimalisir bahaya banjir. Kita coba kurangi sekaligus melestarikan air tanah Kota Medan. Jadi tadi melalui sumur resapan, tolong ini betul-betul digalakkan karena memang sebetulnya sesuai dengan ketentuan dan ada kewajiban kita untuk membangun sumur resapan. Ya. Selain itu kita peduli, ya, kita peduli seringkali, bukan sering ya, masih banyak, tidak sedikit sih, agak banyak juga saya lihat yang mungkin karena keterbatasan lahan, halamannya kecil, di semen pula tuh, keramik habis sudah semuanya. Jadi tolong ini juga disisakan, ini tetap dipertahankan sehingga air tanah itu bisa meresap.
Selain tadi membuat lubang biopori. Tapi kalau sudah bikin sumur resapan, sudah bikin lubang biopori, ya tolong ini dipelihara, ya, dirawat operasionalisasinya. Karena seringkali kita ini sekali lagi rumahnya itu di situ, di perawatan, di operasionalisasinya tadi. Ya, bangunnya udah pinter semua gitu. Tapi begitu jadi lubang bioporinya, ya udah didiamin aja. Akhirnya mampet air hujan tadi, air permukaan tadi tidak lagi masuk ke lubang biopori yang sudah dibangun itu. Jadi diperlukan rutinitas kita untuk bisa memelihara tadi. Selain sumur resapan dan lubang biopori juga untuk water recycling tadi. Ada satu hal yang saya waktu itu sudah saya rencanakan tapi belum terlaksana waktu saya kepala dinas lingkungan hidup Kota Medan karena keburu mutasi. Ya. Untuk wudhu, waktu itu saya di kantor, saya mau bikin contoh di kantor sendiri. Waktu di kantor wali kota juga tadinya saya mau bikin tapi tidak terlaksana. Air wudhu itu kan terbuang, itu relatif bekas air wudhu itu masih bersih, relatif masih bersih. Jadi itu kan terbuang sama saja, terbuang ke saluran drainase akhirnya. Nah ini tadinya mau kita tampung kemudian kita buat yang sederhana saja karena dari segi kualitas sebetulnya belum banyak tercemar dengan penanganan khusus dan kemudian dengan dengan treatment water treatment yang sederhana saja ini sudah menjadi lebih baik lagi dan bisa kita gunakan untuk tadi penyiraman tanaman, untuk flush di toilet, di kamar mandi dan sebagainya. Jadi ini kita manfaatkan. Kita jangan berpikir bahwa sekarang air masih banyak, tapi kita sudah mulai merasakan bahwa sekarang pun kebutuhan air, ketersediaan atau penyediaan air bersih kita juga sudah mulai berkurang. Ya. Kita lihatlah kalau pagi hari air bersih dari PDAM juga sudah mulai agak sulit, sudah mulai kecil debitnya. Ya. Jadi kita harus memelihara ini, melestarikan ini untuk anak cucu kita. Baik, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, karena ini para pemenang juga yang sudah menjaga cagar budaya, sudah membangun sesuai dengan IMB yang diterbitkan, artinya orang-orang yang memang punya kepedulian khusus, saya mengajak kita semua yang hadir di ruangan ini untuk menjadi agen untuk ikut bersama-sama, tentunya kita bersama-sama sehingga mengakhiri wabah pandemi COVID ini. Kalau ini tidak kita lakukan secara bersama-sama, tidak mungkin. Saya beritahu saja, Kota Medan itu menyumbang kurang lebih setengah kontribusinya untuk Sumatera Utara, ya, untuk penderita COVID. Jadi cukup besar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tapi ini sudah turun terus. Ya, saya perhatikan datanya, saya pelototin data yang ada semenjak saya menjadi PJ Wali Kota. Jadi mulai awal Oktober ini turun, trennya turun. Tapi sekarang Pak Kepala Satpol PP ini udah mulai ini, saya lihat sudah mulai mendaftar nih sekitar seminggu ini. Nah berarti saya lagi mikirkan lagi nih strategi baru. Jadi waktu saya masuk kita adakan satu strategi baru, ini bisa turun nih, saya bisa kasih lihat datanya. Bukan data kami ya, data provinsi. Kalau data kami nanti mungkin bilang itu kartu kami di rekayasa. Ini data dari provinsi. Data dari provinsi kita sudah mulai turun, bagus sekali. Yang konfirmasi aktifnya sudah turun, ya, kemudian tingkat kesembuhan juga turun. Nah ini sudah mulai mendatar nih, turun naik, tapi mendatar sekitar 700-an. Dulu masih 1000 sampai 1400-an. Nanti kita akan pikirkan strategi baru bagaimana menurunkan lagi, karena begitu selalu ada strategi baru turun, ada lagi sudah mulai mendatar, kita coba lagi strategi baru. Tapi di sisi lain kami ajak, ya, kami mohon bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk anak kami di sini jadi agen perubahan, jadi agen untuk bisa mengajak semua masyarakat untuk bisa memerangi COVID ini dengan cara mencegah. Tidak ada cara lain. Ini mohon maaf Pak Dokter, ini ada Pak Dokter ahlinya ini. Saya nggak berani ngomong banyak, tapi ya
yang saya tahu seperti itu. Sampai saat ini kita belum ada obatnya, bahkan vaksinnya pun masih dalam tahap uji coba. Kalaupun sudah ada vaksin pun bukan berarti pandemi ini sudah berakhir. Tapi bagaimana cara memeranginya, bagaimana cara meminimalisirnya, yaitu mencegah dengan cara di hulunya, mencegah, memutus mata rantai penyebaran COVID. Kita ini manusia, penyebaran itu melalui manusia. Caranya melalui manusia, tidak ada cara lain. Sehingga kita memang berkewajiban untuk ikut serta. Saya melihat karena di sini ada lomba foto dari teman-teman, baik. Jadi saya sudah diingetin saya harus memimpin apel bersama di Polresta dalam menghadapi siaga banjir dan pilkada. Jadi sekali lagi saya ajak semuanya ya untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID. Saya sering lihat di foto-foto yang diupload di media sosial, rapat, meeting, pesta dan lain sebagainya. Pada nggak pakai masker tuh, aduh sedih benar. Yang tadinya saya like di medsos, akhirnya saya nggak like lagi. Karena tadi bahkan maskernya pun kalau tadinya pakai masker diturunin itu masih mending. Nggak ada tuh jejak maskernya di lehernya. Waduh sedih sekali ya rasanya. Dan itu dilakukan bukan oleh orang-orang yang tidak terpelajar, itu orang yang melakukannya terpelajar. Tolong ya, sekali lagi tolong, sederhana aja, 3M saja. Ya, pakai masker, memakai masker. Kita semua, terima kasih. Jadi masker sudah ada, bukan untuk bukan pajangan, pakai masker. Ya. Menjaga jarak, artinya menjaga jarak juga menghindari kerumunan dan mencuci tangan. 3M aja, itu saja. Ya. Tolong itu bisa kita lakukan dengan disiplin. Maka ini juga dibuka ini ruangannya karena tadi supaya sirkulasi udaranya juga. Dan kita tidak boleh lama-lama nih di ruang tertutup seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan sekalian, demikian kata sambutan dari saya. Saya harapkan dengan perayaan Hari Tata Ruang ini dapat mendorong minat masyarakat kembali untuk menata bangunan dan lingkungan sesuai dengan arahan rencana tata ruang saat ini yang kita pedomani. Selamat Hari Tata Ruang Nasional tahun 2020. Sekian, terima kasih sekali lagi, selamat kepada para pemenang dan yang menerima penghargaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PJ Iswari Kota Medan yang telah menyampaikan sambutan serta arahan pada acara peringatan Hari Tata Ruang Nasional Kota Medan tahun 2020. Dengan berakhirnya arahan dari Bapak PJ Iswari Kota Medan, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf.